Hai, selamat datang di Penjelasan by Rama. Kembali lagi di video penjelasan by Rama. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi ESPT Tahunan Wajib Pajak Badan. Untuk itu, simak video penjelasan berikut ini. Baiklah, saya sudah membuka aplikasi ESPT PPH Tahunan Wajib Pajak Badan. Di sini adalah tampilan awalnya. Nah, sebelum kita bisa mengisi lampiran-lampiran SPT-nya, terlebih dahulu saya mengkoneksikannya ini ke dalam database untuk PT Pesona Bali, karena soal yang akan saya bahas pada kali ini adalah PT Pesona Bali. Nah, di sini saya login menggunakan username administrator dan passwordnya adalah 123. Nah, kemudian sebelum kita mengisi atau membuka ESPT-nya untuk tahun 2021 di menu program ini, terlebih dahulu saya mengecek di bagian utility untuk mengecek profil wajib pajaknya. Di mana untuk halaman 1 yaitu informasi profilnya sudah saya sesuaikan dengan informasi yang saya peroleh dari soal, dan begitu pula untuk halaman 2 mengenai pimpinan perusahaan, pejabat penandatangannya, dan nama kuasanya. Nah, kemudian kita akan buka untuk tahun SPT untuk tahun pajak 2021-nya. Nah, langsung kita akan mengisi dari belakang, yaitu pada menu transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Pada bagian neraca aktiva dan neraca kewajiban, karena di soal kebetulan perusahaannya tidak memiliki neraca, sehingga saya akan langsung loncat saja ke laporan laba ruginya. Untuk penjualan bersihnya berdasarkan di soal kita peroleh sebesar 22.500.000.000. Kemudian untuk pembeliannya sebesar 22 miliar. Dan saldo barang awalnya sebesar 1 miliar. Dan saldo barang akhirnya adalah sebesar 800 juta rupiah. Nah, kemudian yang di sini warna kuning tidak bisa kita isi karena ini sudah terisi otomatis menggunakan rumus formula yang ada di dalam aplikasinya, sehingga kita hanya bisa mengisi yang kolom-kolom putih ini. Nah, kemudian untuk beban penjualan yang berdasarkan di soal itu diperoleh sebesar 1.612.000.000. Dan kemudian untuk penghasilan dan beban umum dan administrasinya ini kosong, dan penghasilan dalam kurung beban lainnya itu adalah sebesar 310 juta rupiah. Kemudian lanjut untuk bagian laba rugi perusahaan asosiasi ini dikosongkan saja. Dan yang terakhir yaitu mengenai beban manfaat pajak penghasilan. Nah, di sini saya peroleh dalam perhitungan PPH badan yang saya khususkan perhitungannya yang seperti ada di layar. Nah, di sini saya dapatkan jumlahnya sebesar 57.727.890 rupiah. Nah, di sini sudah terisi semuanya sehingga mendapatkan laba bersih sebesar ini. Nah, di sini bisa kita simpan. Nah, data sudah berhasil tersimpan. Kemudian saya lanjut untuk mengisi lampiran selanjutnya. Yaitu kita akan membuka lampiran khusus yaitu bagian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, pada bagian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal ini kita harus membuat data baru, di mana di sini ada pilihannya baru. Dan untuk jenis harta di sini bisa langsung saja kita inputkan berdasarkan di soal. Ini adalah harta berwujud. Kemudian kelompoknya adalah kelompok 1, jenis usahanya adalah semua jenis usaha. Nama hartanya ini adalah mesin kantor. Kemudian untuk bulan dan tahun perolehan ini tetapkan saja. Nah, untuk komersial ini menggunakan metode SM, saldo menurun. Untuk fiskal menggunakan garis lurus. Nah, untuk harga perolehannya adalah sebesar 300 juta rupiah. Nah, catatan tentang harta saya ketik asal saja seperti harta berwujud, supaya bisa saja kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil kita isi. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh, ternyata jumlah penyusutan komersialnya adalah sebesar 50 juta. Sehingga kita input juga di sini 50 juta. Nah, jadinya selisih penyusutan yang akan terisi otomatis ke formulir 1771, nah itu adalah sebesar 25 juta. Kemudian saya akan tutup dan saya akan lanjut. Saya lanjutkan untuk mengisi bagian lampiran, yaitu pada bagian 6, yaitu 1771 lampiran 6 untuk daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi.
Untuk pengisian formulir ke-6 ini yaitu mengenai daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi, berdasarkan di soal itu terdapat satu perusahaan yaitu dengan nama PT Laba-Laba. Sehingga kita akan membuat baru di sini. Untuk domisili perusahaan afiliasinya adalah dalam negeri. Untuk NPWP-nya kita ketik seperti biasa. Nah, untuk nama perusahaan afiliasinya tadi adalah PT Laba-Laba. Untuk alamatnya Jalan Gunung Gede, kita sesuaikan saja seperti di soal. Nah, jumlahnya ini adalah sebesar 1 miliar. Dan persentase modal di setornya adalah 10%. Kemudian bisa saya close dan lanjut untuk mengisi lampiran selanjutnya, yaitu formulir kelima, yaitu daftar pemegang saham. Kemudian lanjut untuk mengisi formulir kelima ini mengenai daftar pemegang saham atau pemilik modal. Di sini langsung saja kita buat baru. Dan jumlah modal yang disetor penuh ini berdasarkan penyertaan modal di soal adalah sebesar 10 miliar. Kita input 10 miliar dan NPWP-nya untuk yang pertama itu adalah Santi ya. Nah, nama pemegang sahamnya adalah Santi. Alamatnya adalah Jalan Sunset Road. Kemudian jumlah modalnya adalah 3 miliar. Dan dividennya 0. Nah, kemudian kita buat baru untuk yang kedua adalah Hani. Dengan nomor NPWP-nya adalah 40 008 573 4912 000. Kemudian langsung saja copy. Untuk nama pemegang sahamnya adalah Hani. Alamatnya adalah Jalan Sunset Road 3. Kita sesuaikan saja dengan ada di soal. Nah, jumlahnya adalah sebesar 2 miliar. Nah, untuk rekam baru, saya akan masukkan NPWP yang tadi, menggantikannya dengan 913. Nah, nama pemegang yang terakhir adalah Nandini. Alamatnya Jalan Sunset Road 4 Denpasar. Jumlah pemegang sahamnya adalah 5 miliar. Nah, sehingga jumlah modal disetor penuhnya adalah 10 miliar dengan persentase adalah sebesar 100%. Nah, kemudian pada bagian B untuk daftar susunan pengurus dan komisaris, langsung saja kita buat baru sama seperti di atasnya. Nah, di sini untuk NPWP-nya kita samakan saja. Nah, ini Santi, kita pada dasarnya hanya mengcopy yang ada di atas. Jabatannya adalah presiden komisaris. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah Hani. Alamatnya untuk jabatannya adalah komisaris. Nah, yang terakhir adalah Nandini selaku direktur. Salah di sini seharusnya 3. Oke, bisa disimpan. Nah, kemudian bisa kita tutup untuk mengisi lampiran selanjutnya. Baiklah, untuk mengisi lampiran selanjutnya kita akan memilih lampiran, yaitu lampiran penghasilan yang dikenakan PPh final dan PP yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian pada formulir keempat ini yaitu mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, perusahaan PT Pesona Bali ini memperoleh bunga deposito berdasarkan di soal adalah sebesar 10 juta. 10 juta. Kemudian untuk tarif bunga deposito ini adalah sebesar 20%.
Dan yang terakhir yaitu mengenai penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan. PT Pesona Bali juga memperoleh penghasilan ini, yaitu dikenakan pengenaan pajaknya adalah sebesar 10% tarifnya, dan atas brutonya adalah sebesar 200 juta. Tarifnya 10%. Jadi PPh yang terutangnya adalah sebesar 20 juta, sehingga jumlah untuk bagian A adalah sebesar 22 juta. Lanjut kepada halaman 2-nya, di sini juga PT Pesona Bali memperoleh dividen dan yang sesuai dengan pasal ayat 3 ini sebesar 100 juta. Jadi dividen di sini dia itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian jumlahnya adalah 100 juta. Nah, lalu bisa kita simpan. Kemudian bisa kita close. Lanjut, kita akan mengisi lampiran selanjutnya, yaitu lampiran ketiga mengenai kredit pajak dalam negerinya. Baik, untuk formulir ketiga ini mengenai kredit pajak dalam negeri, kita akan membuat baru, di mana di sini terdapat 3 jenis kredit pajak berdasarkan di soal, yaitu yang pertama adalah PPh pasal 22. Kemudian cara pembayarannya ini adalah dipungut oleh pihak lain. Nah, nomor bukti potongnya atau nomor bukti pungutnya itu yaitu adalah 001 sesuai di soal, dan jenis penghasilannya adalah kepada pembelian oleh bendaharawan, karena kita PT Pesona Bali ini dibeli barangnya oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian jumlah penghasilan brutonya ini adalah sebesar 600 juta. Nah, PPh yang telah dipungutnya adalah sebesar 9 juta. Nah, untuk tanggal bukti potongnya dibiarkan. Untuk NPWP-nya kita buat baru di sini. Oh, ternyata kita sudah membuat barunya. Kemudian kita akan pilih. Nah, sudah dipotong oleh Kementerian Pariwisata. Kemudian bisa kita langsung simpan. Kemudian rekam baru. Kemudian untuk jenis PPh yang dipotong dan dipungut untuk yang kedua yaitu adalah atas bea dan cukai. Berarti di sini adalah PPh pasal 22. Kemudian cara pembayarannya adalah dipungut oleh pihak lain. Nomor bukti potongnya adalah 002 dan jenis penghasilannya adalah nilai impor bank Ditjen Bea dan Cukai, karena kita mengimpor barang sehingga dari brutonya itu adalah sebesar 1M. PPh yang dipungutnya adalah sebesar 25 juta. Nah, sama seperti tadi, kita langsung pilih bea dan cukai. Di sini kita pilih dan simpan. Nah, untuk yang terakhir yaitu kredit pajak yang terakhir adalah kredit pajak PPh pasal 23. Nah, ini yang dipungut oleh pihak lain tentunya dengan nomor bukti potong 003 dan jenis penghasilannya adalah persewaan. Nah, sewa penghasilan ini sehubungan dengan penggunaan harta. Jadi kita pilih ini dan jumlah penghasilan brutonya adalah sebesar 120 juta. Dan PPh yang telah dipotongnya sebesar 2.400.000. Nah, terakhir kita pilih atas PT Squid. Kita bisa simpan. Jadi jumlahnya adalah sebesar 34 juta. Dan jumlah PP yang dipotong pasal 22-nya adalah 34 juta dan jumlah PP yang dipungut adalah sebesar 2.400.000 dan total keseluruhan kredit pajaknya adalah sebesar 36.400.000. Nah, kemudian bisa kita tutup dan kita bisa langsung mengisi lampiran selanjutnya, yaitu lampiran perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Baiklah, kita akan lanjut mengisi bagian lampiran 2 yaitu 17712 mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Kita akan mengisi terlebih dahulu untuk harga pokok penjualan. Di sini terdapat nomor 1 adalah pembelian, di mana berdasarkan informasi di soal pembeliannya adalah sebesar 22 miliar. Jadi kita input 22 miliar. Kemudian ada persediaan awal di sini. Persediaan awal berdasarkan HPP adalah sebesar 1 miliar. Kita input saja langsung. Dan kemudian persediaan akhirnya adalah 800 juta. Sehingga didapat totalnya adalah sebesar 22 miliar 200 juta rupiah. Kemudian untuk biaya usaha lainnya, kita isi pertama atas informasi yang kita peroleh mengenai gaji, upah, bonus, dan gratifikasi. Itu jumlahnya adalah sebesar 750 juta rupiah. Jadi kita input 750 juta rupiah. Kemudian ada biaya penyusutan dan amortisasi. Nah, untuk biaya penyusutan dan amortisasi ini adalah sebesar 50 juta rupiah.
kita dapatkan informasinya yang ada pada di soal ya. Kemudian biaya sewa ini sejumlah 140 juta itu atas sewa gedung kantor. Kemudian terdapat juga biaya sehubungan dengan jasa. Nah, untuk biaya sehubungan dengan jasa ini diperoleh dengan menjumlahkan 3 jenis biaya, yaitu perbaikan dan pemeliharaan sebesar 40 juta, biaya telepon sebesar 60 juta, dan biaya listrik atau air sebesar 90 juta. Jadi totalnya adalah 190 juta rupiah. Nah, kemudian untuk biaya promosi, biaya pemasaran dan promosi ini kita masukkan sebesar 100 juta. Dan selanjutnya mengenai biaya lainnya nomor 11 ini kita dapatkan dengan menjumlahkan biaya STNK PBB sebesar 120 juta, pajak perizinan sebesar 70 juta, sumbangan dan bantuan sebesar 75 juta, sanksi pajak sebesar 70 juta, dan biaya lain-lainnya sebesar 45 juta, sehingga jumlah total keseluruhan biaya tersebut adalah sebesar 382 juta rupiah. Nah, sehingga diperoleh jumlahnya adalah sebesar 1.612 juta rupiah. Nah, bagian terakhir yaitu biaya dari luar usaha, kita isi untuk bagian biaya bunga pinjaman itu sebesar 150 juta. Ini atas biaya bunga pinjaman bank, dan atas biaya lainnya sebesar 20 juta itu untuk biaya bank. Sehingga didapatkan sebesar 170 juta rupiah. Kemudian bisa kita simpan dan kita akan langsung mengisi bagian 1771-1-nya. Baik, kita lanjut untuk mengisi bagian 1771, lampiran 1771, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Di mana peredaran usaha ini kita dapatkan berdasarkan informasi sebesar 22.500 juta rupiah. Kemudian kita dapatkan juga dari soal yaitu sebesar penghasilan dari luar usahanya adalah 480 juta rupiah. Kita masukkan. Dan sudah, kemudian ini sudah selesai. Dan nomor 4, poin keempat yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak itu adalah jumlahnya sebesar 310 juta rupiah. Semua informasi di sini itu sudah tertera pada soal. Nah, kemudian kita lanjut kepada 1771 halaman 2-nya mengenai penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini jumlah yang kita isi adalah untuk kolom A ini adalah sebesar 30 juta. 30 juta itu adalah koreksi atas listrik dan air, lalu kita input sebesar 30 juta. Kemudian ada koreksi atas sewa gedung dan kantor, itu sebesar D. Huruf D yaitu sebesar 30 juta. Kemudian untuk yang harta yang dihibahkan ini itu koreksinya koreksi atas sumbangan dan koreksi positif atas sumbangan dan bantuan itu sebesar 25 juta. Kita input 25 juta. Kemudian atas pajak penghasilan. Nah, atas pajak penghasilan ini kita masukkan sejumlah koreksi positif atas STNK, PBB dan bea materai sebesar 20 juta. Kemudian untuk H, sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini kita masukkan sejumlah 72 juta itu atas koreksi positif sanksi dan denda pajak. Nah, kemudian untuk sejumlah penyesuaian fiskal positif lainnya. Nah, di sini kita masukkan seluruh keseluruhan fiskal positifnya yang selain yang sudah kita tuliskan di huruf A, D, E, F, dan H. Jadi yang kita masukkan itu adalah koreksi positif atas retur penjualan, gaji dan tunjangan, kemudian pemasaran dan promosi, dan biaya telepon, dan juga masukkan juga koreksi positif atas biaya lain-lain. Itu adalah sebesar 1.653 juta rupiah. Kemudian kita lanjut kepada 1771 halaman 3-nya. Nah, di sini kita hanya perlu mengisikan huruf D yaitu atas penyesuaian fiskal negatif lainnya. Itu sebesar 200 juta atas koreksi negatif dari persediaan awal.
sehingga didapatkan penghasilan neto fiskalnya adalah 293 juta dan ini sudah sesuai dengan perhitungan koreksi fiskal yang saya hitung sebelumnya. Jadi bisa kita simpan. Nah, kemudian kita close. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi lampiran induknya, di mana untuk pembukuan atau laporan keuangannya di sini berdasarkan perusahaan itu tidak diaudit. Kemudian lampiran selanjutnya itu bagian A sampai C, itu penghasilan kena pajaknya adalah sudah sesuai 293, tidak bisa kita rubah lagi di sini. Nah, kemudian di sini untuk pilihan ABC untuk PPh terutang, saya centang tarif PPh pasal 31E dikarenakan jumlah peredaran usahanya kurang dari 50 juta sehingga penghasilannya itu mendapatkan fasilitas pengurang penghasilan. Di mana di sini sejumlah yang sudah kita hitung di perhitungan khusus itu kita masukkan sebesar 57.727.890. Dan kemudian di sini sudah sesuai juga. Lanjut kemudian bagian C sampai D. Nah, di mana untuk PPh yang dibayar sendiri atas PPh pasal 25 bulanan ini sejumlah 25 juta. Dan kemudian surat tagihan PPh pasal 25 hanya pokok pajaknya ini adalah sebesar 2,5 juta. Nah, selanjutnya bagian E dan G, di mana untuk nomor poin 14 ini penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran ini didapatkan sebesar 243 juta rupiah. Ini berdasarkan perhitungan PPh badan yang sudah kita hitung secara terpisah itu. Dan kemudian yang kolom huruf D ini adalah PPh terutang yang bagian B nomor 4X dikali 14C itu kita rubah sejumlah 47.864.410 rupiah supaya sesuai dengan perhitungan yang sudah kita hitung. Dan kemudian kredit pajaknya ini adalah sebesar 36.400. Nah, sehingga didapatkanlah sebesar PPh pasal 25-nya adalah sebesar 955.367 rupiah. Dan kemudian lanjut untuk pengisian PPh final sudah isi, penghasilan tidak termasuk objek pajak juga sudah. Kemudian untuk nomor 16 ini ada transaksi dalam hubungan istimewa, ini tidak perlu kita centang, dan tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa kita centang. Selanjutnya untuk bagian G, bagian H. Nah, di sini yang kita centang adalah kita juga mendapatkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi tadi. Dan kemudian ada transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan ya, seperti ini transkripnya ada. Kemudian daftar penyusutan juga ada tadi. Kemudian kompensasi kerugian yang tidak ada, daftar fasilitas ini juga tidak ada, daftar cabang utama tidak punya, kredit pajak luar negeri juga tidak ada. Jadi hanya 3 poin yang kita centang di sini. Baik, langsung saja kita simpan. Oke, langsung saja kita tutup.